Pesan saya sih kita lebih eling lan waspada ya kan. Dibilang eling lan waspada itu kan eling karo pangucape ya kan. Eling dengan pikiran apa yang kita pikirkan, eling dengan apa yang kita rasakan ya kan. Kita harus menjadi pribadi yang mempunyai sifat-sifat Tuhan. Jadi harus sifat Tuhan itu include di dalam diri kita. Jadi segala kehidupan sehari-hari, dari perilaku kita, pola pikir kita, pola rasa kita, pola ucapan kita harus diarahkan pada hal yang sifatnya kasih, kan gitu. Karena ini yang dibilang masa penyaringan, biar kita nanti terselamatkan dari yang namanya bencana besar. Bencana besar pasti akan terjadi, gitu. Nah, untuk jadi jangan sampai kita posisinya itu tidak siap, kan gitu loh. Jadi harus kita mempersiapkan diri kita sendiri sedini mungkin. Kita lanjutkan Mas Dinus. Mas, ini masih terkait dengan spiritual. Bisa nggak orang belajar spiritual itu tanpa guru? Tergantung kapasitasnya. Karena ini dia mempunyai genetika ya, orang itu kan. Mungkin dari yang emang sudah mempunyai bakat, faktor genetika ya. Jadi mempunyai bakat spiritual gitu loh. Tapi kalau kita nggak punya arahan yang mempunyai sifat bakat itu tadi, ya aneh. Misalkan kita belajar gitar ya, kalau nggak bakat ya susah. Gitu. Tapi nah, dasarnya bakat ya enak aja. Ya, sebenarnya bakat-bakatan kalau masalah spirit itu. Dan itu pengaruh dari genetika leluhurnya. Misalkan nggak selalu dari orang tua ya, dari eyangnya, entah eyang keberapa. Itu salah satu akan menurun pada salah satu cucu. Dan kebanyakan orang yang terbangkitan spirit itu rata-rata itu hanya beberapa dari, misalkan ini, misalkan anak saya punya saudara keluarga besar, lah kemudian yang bisa kayak gini cuman aku aja gitu. Ya gitu, rata-rata seperti itu. Kalau nggak satu ya dua. Kadang-kadang cuman dari keluarga besar cuman satu aja gitu kan. Kadang-kadang kita merasa terkucilkan dengan keluarga, merasa aneh dengan diri kita sendiri. Yang lain begini kok aku segini sendiri ya. Suka hal-hal yang sifatnya berbau lampau gitu kan, berbau spirit, biasanya gitu. Jadi makanya tergantung, kalau masalah belajar dan tidak itu tergantung. Kalau kita sudah mempunyai bakat alamiah, tanpa belajar kadang sudah terarahkan dengan sendirinya. Nah, aku nggak pernah berguru. Saya nggak pernah punya guru. Nah, saya ngomong lambreh kayak gini, belajarnya ya dari pemahaman kehidupan sehari-hari itu. Otodidak, Mas. Otodidak. Ya belajarnya ya kita, kalau kita bisa mempunyai jiwa rasa rumangsa, nanti bisa. Kadang gini Mas, orang belajar spiritual itu kadang mereka itu kan tidak tahu kan, ya mungkin belum paham apa yang diajarkan seorang guru itu benar dan tidaknya kan kita kan belum tahu. Soalnya kita baru aja mulai untuk belajar. Bagaimana cara kita untuk mengetahui jika yang diajarkan seorang guru itu benar-benar yang paling benar? Ya makanya gini, zaman sekarang itu mencari guru yang benar-benar guru itu langka. Betul. Nggak kayak dulu. Kalau dulu ada guru itu dijamu, kan gini. Karena guru sekarang itu ya banyak tendensi.
ya kan. Dan belum istilahnya juga secara level spiritnya juga belum kayak orang-orang dulu, nggak kayak orang-orang dulu gitu. Makanya jangan menganggap diri kita atau mengangkat diri kita seorang guru kalau kita punya spirit yang benar-benar mumpuni itu. Jadi kalau aku misalkan ada nih banyak ya kan, misalkan aku ingin jadi muridmu lah, aku ini masih bodoh kan gitu. Kita anggap kita belajar bersama aja kan, malah enak ya, tiada guru tiada murid ya kan. Karena sejatinya hidup itu kan ya sama-sama belajar sebenarnya. Guru pun misalkan ada seorang guru pun dia juga harus belajar, merasa kita masih punya pembelajaran lagi. Jangan sampai kita menjadi guru merasa benar. Nah itu repotnya, karena ada ya sifatnya mentang menjadi guru merasa diri benar. Nah itu karena gini, ingin menjadi guru spiritual harus mempunyai sifat seperti Semar. Bisa dijelaskan Mas, bagaimana itu? Karena puncak spiritual yang sah secara hakiki itu karakteristiknya itu mendekati atau menyamai sifat Semar. Semar itu ya rasa sedih, nggak bisa sedih, nggak bisa senang, ya hidupnya mengalir, sederhana, tapi menikmati suatu kedamaian. Biarpun hidup sederhana tapi istimewa gitu, ya kan? Orang sekarang kan kayak dulu baru istimewa kan. Kalau Semar kan gitu, hidupnya narimau, tidak takut disakiti orang, ya kan? Juga tidak takut menderita, juga tidak mau diberikan suatu hal yang enak-enak, karena mensyukuri apapun yang Tuhan berikan, diberikan yang lebih malah nggak suka. Itu sifat Semar. Selalu tersenyum, memberikan tebaran kasih, kata-katanya selalu memberikan kesejukan dan kedamaian. Sifatnya mengayomi Mas. Nah, pengayom, pamomong. Nah, kalau ingin menjadi seorang guru harus bisa mendekati sifat Semar dulu. Kalau nggak gitu nanti kasihan muridnya. Betul Mas. Iya kan? Iya. Betul. Hidup itu kan sebenarnya selama kita masih di bumi ini nggak ada orang yang pintar kok. Kalau orang yang sudah pintar itu sudah nggak menginjak bumi, dia bisa moksa itu baru pintar, menyempurnakan raganya. Itu baru tuh orang jos pintar itu. Orang lah kalau sudah moksa, jadi sempurna sak jiwa raga nih, itu baru orang yang pintar. Tapi kalau telapak kita masih menginjak bumi, itu kita masih bodoh. Makanya kan gini, saya ibaratkan ya, aku kan sering keluyuran yang apa ya namanya ya, karena mungkin perjalanan dari sekian tahun kan ada peningkatan ya. Aku kan sering menembus alam luar bumi. Lah pernah melihat bumi itu gak kelihatan. Lah aku kadang berpikir, bumi kok kecil kan gitu, kok kecil, terus manusianya seberapa? Lah kadang-kadang gini, manusia baru mempunyai suatu kelebihan yang entah itu secara materi atau non materi, dia merasa sombong. Padahal kalau dilihat dari sana itu bumi aja nggak kelihatan, apalagi manusia kan gitu loh. Lah kadang-kadang misalkan Sang Maha Pencipta bisa berbicara itu ingeti wong ki kadang geleng-geleng kan gitu loh gampangannya. Kok menungso hanya sebutir merica aja nggak ada, kok sudah merasa diri aku ini, aku itu. Nah itu loh, merasa ini, merasa itu, kadang-kadang gitu. Sombong dengan ucapannya, sombong dengan apa yang dia miliki, apa yang dia mampu. Iya kan? Jagat itu kan ada 7 sab kan? Jagat 1, jagat 2, 3 sampai 7.
Apakah dari masing-masing jagat antara 1, 2 dan seterusnya itu ada kehidupan? Ada penyaringan itu namanya. Jadi kayak penyaringan. Jadi semakin orang menuju sempurna itu semakin selektifnya itu semakin kecil. Jadi kayak disaring gitu loh, saring ini misalkan kayak kayak apa namanya yang kita turnamen bola itu loh. Iya toh. Kompetisi saring lagi, kompetisi saring, ya kayak gitu. Hidup itu seperti itu sebenarnya. Jadi ada sub gitu. Mas, ini masih ada kaitannya dengan spiritual, Mas. Ini kayaknya menarik untuk kita bahas. Apakah kebutuhan spiritual itu hanya dapat diisi dengan beragama saja? Gimana? Apakah kebutuhan spiritual hanya bisa diisi dengan beragama saja? Beragama? Menurut Mas Dimas bagaimana? Ya namanya spiritual itu saya bilang tadi, kalau ciri-ciri orang spiritual itu mempunyai pola pikir yang universal. Kalau kita hanya berpikir pada suatu golongan ajaran, ya menyempitkan. Seakan-akan lingkup spirit kita hanya dibatasi sekat-sekat. Makanya kalau mempunyai jiwa yang benar-benar spirit itu sifatnya harus universal, fleksibel. Semua agama nggak ada yang salah baik. Tapi kenapa harus disekat-sekatkan? Tujuannya juga sama. Si digolek apa lagu Gusti Allah, teman? Iya kan? Ya. Padahal Tuhan itu tidak untuk dicari. Tuhan apa dicari? Enggak. Keberadaan Tuhan itu tidak dicari tapi dirasakan. Mana bisa Tuhan dicari? Nggak bisa. Tuhan sudah ada di diri kita kok. Yang perlu kita lakukan hanya merasakan keberadaannya. Akhirnya ada Tuhan. Kita rasakan keberadaannya. Ketika kita memahami dan menyadari, oh ini kopi rasanya enak, gitu kan. Air. Makanya kan ya Tuhan, saya ulangi lagi, Tuhan tidak untuk dicari, tapi dirasakan keberadaan. Makanya ketika kita meditasi juga jangan mencari, tapi merasakan. Meditasi jangan mencari. Tujuan ini juga merasakan. Karena Tuhan itu semakin dicari semakin jauh. Loh bener itu. Di dalam meditasi kita pikirannya kemana-mana mencari kan, ya semakin jauh. Oh sekarang gini Mas Dimas, tadi Mas Dimas mengatakan bahwa meditasi itu jangan mencari. Sebetulnya hakikat dari tujuan meditasi itu sebenarnya bagaimana sih Mas? Yaitu bisa mencapai tingkat kesadaran bahwa kita memahami dan menyadari keberadaan Tuhan itu tadi. Kalau kita sudah memahami keberadaan Tuhan, maka sifat Tuhan akan include di dalam diri kita. Dan sifat Tuhan itu apa? Kasih. Nah, kasih menyebabkan apa dampaknya? Kedamaian. Ya wis toh. Kalau kita sudah damai, tenang, tentrem hatimu, damai, sejahtera. Lah, makanya dunia ini akan dijadikan seperti itu. Makanya terjadi satrio pinilih mau untuk membangkitkan spirit-spirit ini. Makanya di tahun 2002 ini mulai gencar masalah spiritualitas. Jadi ya namanya meditasi itu sebenarnya melatih tingkat kesadaran kita. Gunanya apa? Biar kita bisa merasakan keberadaan Tuhan. Kalau kita sudah merasakan keberadaan Tuhan, ya Tuhan include di dalam diri kita. Mempunyai sifat-sifat seperti Tuhan. Sifat Tuhan itu apa? Lembut. Lembut itu diwujudkan dengan apa? Kasih. Ya wes toh. Ya kayak lampu ini tadi loh. Ya kan? Ya wujud tuh urip, hidup, ya kan? Makanya kan hono coroko. Ya, doto itu artinya menyala. Itu bahasa Sanskerta kan. Kan hono. Hono itu ho no, anane ono sokora ono. Adanya ada karena dari tidak ada. Coroko, cipta rasa dan karsa.
cipta, rasa, dan karsa, ya kan. Ibaratnya proton, neutron, elektron, Brahma, Wisnu, Siwa, ya kan ngono. Intelektual, spiritual, emosional kan ngono. Ini kan coroko ini sebenarnya konsep dari penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Makanya dibilang Tritunggal. Ya sebenarnya satu diwujudkan dalam sifat, yang tiga sifat ini sebenarnya tunggal. Maka terciptalah adalah Doto. Doto itu bahasa Sanskerta artinya adalah nyala, urip. Makanya di dalam energi keselarasan tiga unsur ini bisa menjadikan kehidupan. Urip, nyala, iya. Lah nyalanya itu bagaimana? Mau dinyalakan merah, hijau, ungu, atau biru, atau putih, kan ngono. Nah, makanya kan gini, gunanya kita mengolah diarani meditasi ibarat apa weningnya, kan itu. Di dalam keheningan perenungan diarani heneng, henung, hening. Heneng kita merenung, diam, heneng, baru hening. Hening itu ibaratnya lebih mendalam lagi. Hening itu artinya merasakan apa yang semua yang ada di dalam organ tubuh kita, pikiran kita, rasa kita, emosional kita, kan ngono. Ya kalau kita sudah bisa menselaraskan itu, ini akan lampu nih yang menyala ini, yang awalnya redup jadi terang, awalnya merah menjadi hijau, ya magic biniu, aura, jiwa itu aura, lah aura itu ya cahaya gitu mas. Dan makanya kan hidup itu hasil apa yang menjadi hasil spirit kita ya, yang dihasilkan apa ya, cahaya itu tadi. Kita menghasilkan cahaya apa gitu. Makanya kan setiap di dalam cakra itu kan ada cahaya merah, ya kan, jingga kan, kuning, terus magiku hijau, biru, ungu, anu, nila, ungu, putih, kan ngono mas. Nah makanya kan ada level-levelnya. Mas ya, ini terkait dengan meditasi. Ada statement yang mengatakan bahwa meditasi tidak boleh mencari ketenangan, karena kalau kita terlelap dalam ketenangan, jika dengar suara berisik akan menimbulkan kemarahan. Pandangan Mas Tinus bagaimana? Karena gini, mencari itu banyak jatuhnya karsa. Makanya kan yang namanya meditasi itu ketenangan yang ini, jangan ini. Ini ya. Ini misalnya biar seimbang kita butuh apa? Ketenangan kan. Iya kan? Nah, kalau nggak tenang kan gini kan. Analoginya seperti itu. Iya kan loh. Nah, kita seperti membawa diri kita. Kalau kita sudah tenang bisa menemukan titik yang namanya pusat dari, iya akhirnya ibarat ini batu ditumpuk-tumpuk itu seimbang. Jadi untuk menatik yaitu ya namanya spiritual ya kestabilan, keseimbangan, balance kan. Kalau kita sudah untuk mencapai balance itu ketenangan dulu. Kalau sudah tenang kan balance, ya kan, seimbang. Karena di dalam kehidupan ini penuh dengan goyangan, vibrasi. Nah vibrasi kita kan banyak kan, dari faktornya kan banyak. Nah untuk mencapai keseimbangan itu akhirnya apa? Tenang, seimbang, balance. Kalau sudah balance kan temukan kedamaian loh mas, timbangan loh mas, keadilan, iya kan. Kalau kita sudah menemukan keseimbangan kan terjadi keadilan di dalam diri kita. Nah wis adil kan tentrem loh mas. Ini banyak pakar dan ahli geologi bahkan ahli astronomi mengatakan bahwa akan terjadi megatrust di tahun 2030 mas, dan kemungkinan untuk Nusantara negara kita ini akan terjadi kemarau yang sangat panjang. Pandangan Mas Tinus bagaimana? Kan dulu saya pernah bilang ya kan, dulu itu kan aku bilang gini, jadi kayak ada pergeseran medan magnet, ya kan, antara kutub utara dan kutub selatan. Nah
ini nanti mempengaruhi goncangan air samudra, ya kan. Nah, pecahnya kutub es, nah itu mengakibatkan pemanasan global. Nah itu butuh proses beberapa tahun untuk pemulihan kembali. Tapi kan di Jawa kan masih beruntung, kan gitu. Karena apa? Di Jawa termasuk Nusantara itu termasuk daerah yang berkelimpahan air, kan ngono lah. Kehijauannya dari apa namanya Nusantara dan Jawa ini khususnya itu kan juga luar biasa, nggak kayak di negara-negara lain kan gitu kan. Makanya kan leluhur kita ada bilang yang dibilang itu kan sok bakale Cina Londo kari sak judu, Jawa kari separo kan gitu. Ya itu diambil, yaitu tadi ibaratnya separuh itu kan 50%. 50% itu tergolong adalah Asia Tenggara. Nah sak judu itu dalam arti 2%. Cina Londo dari sak judu itu 2%. Dan di kumulatif dunia 5%, kan gitu. Makanya kan di dalam Baratayuda Jaya Binangun antara Kurawa dan Pandawa 5, Kurawa 100, perbandingannya adalah 5 banding 100, kan gitu. Jadi ya ibaratnya 100 ya dari 5 gitu aja. 5% dari 100. Berarti intinya akan terjadi pengurangan manusia secara besar-besaran, Mas. Nah makanya itu kan kita persiapkan sedini mungkin. Jangan terlalu berlarut-larut tergiur dalam kesenangan duniawi. Ya kesenangan duniawi memang mengenakkan, ya kan. Kita bisa ini, bisa itu, ya kan. Nah itu malah kita kalau terlalu keduniawian, akhirnya kita menjauhkan dari sifat rasa bersyukur, kan gitu. Makanya kan ya lebih kita mengenal diri kita sendiri, karena zaman sekarang itu krisis identitas diri, akhirnya apa, krisis kemanusiaan, ya kan. Wong dosa karepe dhewe nggak peduli yang itu akanlah merugikan buat orang lain atau enggak, yang penting untung. Nah, sekarang agak gitu, lo gue cangon, ya kan. Ibaratnya wong Jawa ki wis akeh sifating jalma menungso kang ngumbar angkara murka, mung butuh nuruti karep, ya kan. Mung butuh nuruti karep, ya kan. Jadi wis ora memberikan sifat yang wis ninggalake rasa sejati nih. Rasa sejati ini dalam sudah meninggalkan jati dirinya. Jati dirinya adalah sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri yang ada di dalam diri kita. Makanya ketika kita menemukan jati diri kita, maka kita akan menemukan Tuhan yang ada di dalam diri kita, ya kan. Identitas diri kita adalah Tuhan sebenarnya. Makanya kan di dalam sesi jenar yo engson kang jumeneng ana ya Gusti engkang jumeneng ana ning jiwa ragaku. Makanya diarani orang Jawa bilang manunggaling kawula lan Gusti. Itu sebenarnya itu. Tuhan itu ada di dalam diri kita kan. Tapi kita rasakan keberadaan Tuhan, nah, gitu. Dengan cara apa? Kita mengenal jati diri kita sendiri. Bahwa jati diri kita sendiri adalah sifat Tuhan. Tapi sekarang orang sudah tidak mengenal jati dirinya. Karena apa? Sudah terbelenggu oleh kenikmatan dunia, ya kan. Makanya usake sifating jalma kan seneng ngumbar angkara murka, padha ninggalake rasa sejatine kan ngono. Mung butuh nuruti karep. Kalau orang Jawa bilang kayak gitu. Hanya butuh untuk mengumbar karsa itu. Akhirnya apa? Karsa itu mendunia, ya kan. Dan Jawa ini sebenarnya menuntut untuk mengenal jati diri. Karena apa? Bangsa ini terlalu larut lama ketergantungan dengan negara lain, ya kan?
Alat transportasi impor, ya kan. Alat komunikasi impor. Ajaran impor. Apa yang nggak diimpor kan gitu loh. Tapi keberadaan kekayaan yang dimiliki oleh Jawa sendiri, nggak hanya ajarannya, alamnya, ajarannya itu juga murni kan gitu. Nah, kadang-kadang orang kita Nusantara itu kurang kreatif gitu loh. Apa-apa serba impor, ya kan. Jadi terlalu lama larut dengan ketergantungan dengan negara lain. Bahwa kita kekayaan alam kita sudah lengkap, nggak kita manfaatkan, malah diekspor, ya kan. Masalah obat-obatan, loh, yang ada di sini nggak ada di luar negeri, ya kan. Tapi orang sekarang mengimpor dari jamu obat-obatan kimia dari negeri lain, contohnya vaksin. Nah, kuwi racun kan gitu kan. Sebenarnya nggak usah itu pakai kemampuan tradisional herbal di Nusantara ini, kalau mau ya banyak gitu loh. Nggak usah impor Mas ya. Nah, seharusnya kayak petinggi-petinggi ini mengumpulkan para tabib Nusantara gitu misalkan. Para tabib-tabib dari Kalimantan, Jawa, Bali, Lombok, Sumatera, jadikan satu. Tabib-tabib ini, negara kita terbebas dari virus kebal semua, ya kan. Orang luar negeri bikin virus apapun lepas, ya kan, nggak mempan. Tapi kenapa nggak dimanfaatkan? Karena apa? Negara kita ini sudah terlalu lama terlarut dalam ketergantungan dengan negara lain, tidak pernah menggunakan kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh negara ini. Kadang-kadang kurang kreatif gitu loh. Apa ya, kok hanya selalu dipikir sana. Nah, jati diri Nusantara ini sudah hilang. Ya kan? Kekayaan sudah diberikan kelimpahan, ya kan? Jenis obat-obatan serba ada, rempah-rempah ada, ya kan? Makanya makanan di luar negeri serba hambar. Karena apa? Rempah-rempahnya kosong, nggak kayak di sini. Kalau di sini kan makanan gurih kan gitu kan, renyah, ya kan? Ada rasanya gitu. Loh. Nah, makanya kan dibilang penduduk atau umat Nusantara ini kehilangan jati dirinya sebagai orang Nusantara. Tidak hanya dari level sudra, level raja-raja dalam arti petinggi negara ini wis orang gagas gitu, nggak peduli dengan jati diri Nusantara. Katanya ingin menjadi suatu negara yang harus menjadi ada di dunia. Sekarang gini ya, nggak usah jauh-jauh kita berpikir tentang kejayaan Nusantara. Asal usul Nusantara aja dilupakan kok. Nggak usah asal usul dulu, asal usul diri aja loh, nggak tahu gimana akan memperbesar Nusantara. Kan sepele, nggak usah kita terlalu berpikir jauh. Karena apa? Kriteria Nusantara yang sebenarnya ketika manusianya itu mengenal jati dirinya, begitu juga mengenal jati diri Nusantara, berbagai budayanya dan kekayaan alamnya. Apa kita sudah membangun ini sudah cukup selesai? Enggak. Kan no. Iya kan? Di pesan saya sih kita lebih eling lan waspada ya kan. Dibilang eling lan waspada itu kan eling karo pangucape ya kan. Eling dengan pikiran apa yang kita pikirkan, eling dengan apa yang kita rasakan, ya kan. Kita harus menjadi pribadi yang mempunyai sifat-sifat Tuhan. Jadi harus sifat Tuhan itu include di dalam diri kita. Jadi segala kehidupan sehari-hari, dari perilaku kita, pola pikir kita, pola rasa kita, pola ucapan kita harus diarahkan pada hal yang sifatnya kasih, kan gitu. Karena ini yang dibilang masa penyaringan.
biar kita nanti terselamatkan dari yang namanya bencana besar. Bencana besar pasti akan terjadi gitu. Nah, untuk jadi jangan sampai kita posisinya itu tidak siap, kan gitu loh. Jadi harus kita mempersiapkan diri kita sendiri sedini mungkin. Ya kerep-kerep di atas jam 12 malam melek bengi, kan gitu. Kalau kita ya saya bilang tadi henung hening, ya kan, diam merenung kemudian hening. Nah, merenung itu apa? Diam itu kan di dalam sebuah ketenangan, di dalam keheningan gitu kan. Terus henung, kita merenungi, sering-sering kita komunikasi dengan diri kita sendiri. Nanti kalau kita sering-sering komunikasi dengan diri kita sendiri, membuat kita itu semakin mengerti. Ya mengerti dengan kondisi kita, mengerti dengan perasaan kita, mengerti dengan apa yang kita berikan, mengerti perilaku kita, ya kan. Akhirnya apa? Di dalam sifat mengerti itu akan menuntun diri kita di dalam kehidupan sehari-hari, biar kita menjadi lebih layak untuk dipantaskan di peradaban besok nanti. Karena peradaban besok itu ya namanya zaman kesucian, zaman kedamaian, dan gitu. Suci kan dalam arti harus mempunyai sifat kasih mau. Kalau kita mau yang namanya kita olah spiritual, mau ajaran ini ajaran itu, kalau kita nggak bisa menerapkan kasih ya percuma. Karena Tuhan, yaitu tadi kekuatan power dari alam semesta, bahkan dunia global semesta ini dari makro sampai mikro, itu kuncinya adalah kasih gitu. Karena apa ya, itu tadi kembali kita harus mempunyai sifat pemelihara. Ya apa yang kita pelihara pikiran kita dengan baik, pelihara rasa kita dengan baik, pelihara perilaku kita. Kalau kita sudah memelihara itu, kita sama aja memelihara diri kita. Nah ketika kita memelihara diri kita bagian dari istilahnya memelihara alam semesta ini, mewakili gitu kan, dari diri kita sendiri. Dan itu harus bisa, kalau ini semua terjadi secara global, dari semua orang yang di muka bumi ini mempunyai sifat seperti itu, maka akan tercipta kedamaian. Tapi secara global ini masih antara sifat buruk dengan sifat damai ini masih condong ke buruknya, ya nggak akan mungkin tercipta kedamaian. Makanya kan jalan satu-satunya ketika ibaratnya gini, kalau bahasa Jawa, hamenangi zaman edan ewo hayo ing pambudi jantraning jagat wis pinasti, ya kan. Berarti kan hamenangi zaman edan ya zaman gila ini yang gitu. Ewo hayo ing pambudi, kita akan berbuat baik aja serba ewo kan gitu kan. Serba canggung kita mau berbuat kebaikan aja, sesuatu hal yang aneh di dalam kehidupan kita. Kadang kita ngolah spiritual aja dikira orang gila kan gitu kan, ya kan. Kita melakukan pendekatan dengan alam dikira orang stres kan gitu loh, kan aneh gitu kan. Hamenangi zaman edan ewo hayo ing pambudi jantraning jagat wis pinasti kan gitu. Jantraning jagat wis pinasti berarti kalau sudah mencapai tingkat kegilaan sampai ingin berbuat hal yang sifatnya budi pekerti aja dianggap yang aneh gitu kan. Ya akhirnya apa? Jantraning jagat, jantra itu kan jangka, jagat wis mesti ya akan bekerja ya alam. Itu tadi yang namanya global, yaitu tadi megatrust itu sifatnya pembersihan. Karena air samudra itu sifatnya neutron, jadi penetralisir. Terus ini Mas, terkait dengan konsep eling, bahwa jika kita mau selamat dari seleksi alam, dari bencana, kita harus eling. Apakah konsep eling itu yang dimaksud eling sama yang sang pencipta atau bagaimana? Nah eling itu ya bagian terkecil ya, saya contohkan ya. Kita mandi bahwa kita merasakan bahwa yang mandiin kita air. Nah, itu termasuk eling, Mas. Kita minum nih.
Kita minum, kita merasakan bahwa yang kita minum itu air dari Tuhan. Itu eling, Mas. Ya kan? Kita mau berbicara ini, kira-kira omongan saya itu menyakitkan buat orang lain nggak? Itu eling. Ya kan? Perilaku kita kira-kira menyakiti, merugikan orang lain atau enggak? Itu termasuk eling. Nah, eling itu yo eling karo pikirane, rasanya, ucapannya, perilaku kita, ya kan? Kalau kita sudah eling dengan itu, maka itu bagian dari eling dengan Gusti ini. Apa sekarang gini, hal yang sepele yang sering kali kita lakukan sehari-hari, mandi, ya kan? Apa pernah kita ketika kita mandi merasakan eling malah? Kalau kita mandi dengan air, kan nggak pernah kan, cuek aja kan, ya kan? Nah itu hal yang sepele itu. Makanya kalau mandi, ketika kita mandi diguyur dengan air, kita merasakan bahwa air itu mengguyuri tubuh kita, bahwa air itu dari alam, itu akan menambah energi loh. Karena ada sinergi antara alam dengan mindset kita ini, cipta rasa karsa ini. Dan itu akan membangkitkan energi di dalam diri kita. Sepele kan? Mandi itu juga disadari loh. Makan pun juga, ketika makan itu kita sadari. Ini nasi ini dari hasil bumi. Saya sadari kita setiap makan nih, jangan asal makan aja gitu kan. Tapi kita rasakan ketika masuk ke rohani. Nah ini akan sinergi nanti dari kekuatan bumi yang masuk ke tubuh kita. Itu akan membangkitkan energi. Sebenarnya gitu. Kalau kita ya dari namanya eling itu kan menyadari. Ya. Rasa rumongso itu eling. Dan waspada juga lagi, waspada dengan ucapan kita. Ya sama aja sebenarnya. Nah gitu. Karena apa? Ketika kita menyakiti orang lain itu sama saja melukai diri kita sendiri sebenarnya. Karena apa? Hukum imbal balik, hukum feedback, hukum cermin, ya kan? Kalau kita pantulkan biru ya kembalinya biru. Kalau pantulkan merah, kembalinya merah. Ya sama aja. Oh.